Nama saya Sandi Fahri Azmi, saya mahasiswa PPG tahun 2020, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Pasundan. Pada hari ini, Selasa, 17 November 2020, saya melaksanakan pembelajaran daring dengan materi buku pengayaan non-fiksi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, setelah tadi kita sudah bertemu pada grup Telegram kelas, kalian juga sudah mengisi polling kehadiran. Alhamdulillah semuanya sudah mengisi. Itu artinya kalian berkomitmen untuk pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu nih ke ketua kelasnya, Ken. Apakah semuanya sudah hadir di sesi Zoom kita? Siap, semua udah hadir Pak. Lengkap Ya. 12 orang. Baik, Alhamdulillah semuanya sudah hadir juga pada sesi Zoom. Artinya dari Telegram tadi ketika kita membuka kelas, kemudian kita masuk sesi Zoom, semuanya sudah hadir tepat waktu. Ya. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan sekaitan dengan aturan pembelajaran. Ya, aturan pembelajarannya sama seperti sebelum-sebelumnya. Yang pertama, karena kita adalah pembelajaran jarak jauh, ya. Jadi kalian selama pembelajaran ini harus membuka untuk videonya. Jadi jangan ditutup supaya Bapak bisa tahu apa yang sedang kalian lakukan di rumah, ya. Kemudian yang kedua adalah kalau memang ada keperluan, semisal kalian mau ke toilet atau ada urusan lain yang mendadak, silakan menyampaikan ke Bapak, ya. Jadi jangan langsung pergi dari aktivitas pembelajaran kita. Baik, selanjutnya Bapak mau menanyakan juga nih, apakah suara Bapak terdengar jelas? Jelas ya, suara Bapak terdengar jelas. Mudah-mudahan selama pembelajaran kita kali ini sinyal bersahabat sehingga tidak menghambat pembelajaran kita kali ini. Baik, selanjutnya adalah Bapak ingin kita sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa kali ini Bapak akan meminta Fahri untuk memimpin doa. Silakan Fahri. Siap Pak. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kebutuhan masing-masing. Doa dimulai. Bismillah. Selesai. Setelah tadi kita berdoa, Bapak ingin menanyakan dulu nih, ya. Pembelajaran minggu lalu, apakah ada yang masih ingat? Saya masih ingat Pak. Ya, silakan, Aura. Minggu lalu kita udah belajar tentang ceramah. Iya, betul. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang ceramah. Kira-kira dari ceramah itu apa saja yang kita pelajari? Ada yang bisa menjawab lagi? Saya Pak, Ya, silakan Valisa. kita belajar ada jenis-jenisnya, strukturnya, sama metode penyampaian. Apakah layar di Bapak sudah terlihat? Nah, udah Pak. Nah, ya baik. Nah, untuk kalau kalian bisa melihat ada sebuah kalimat, ya, bunyinya adalah jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang mengidentifikasi butir-butir penting, ya. Kalian mampu menentukan butir-butir penting dari pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti. Yang pertama pasti kamu akan mengetahui isi informasi dari buku yang sudah kamu baca. Kemudian ketika kamu sudah mengetahui isi informasinya, pastinya pengetahuan kamu akan bertambah. Yang terakhir adalah membantu pembelajaran, ya, karena buku pengayaan ini sifatnya adalah buku tambahan yang dibaca untuk melengkapi pembelajaran. Makanya
salah satu manfaatnya adalah kamu jadi terbantu dalam hal pembelajaran. Sekilas, kemudian kalian akan bertanya jawab. Nanti kita akan belajar tentang pengertian apa sih buku pengayaan itu, kemudian penggolongannya atau jenis-jenisnya. Nah, sebelumnya Bapak sudah membagikan link untuk mengerjakan pretest ya. Jadi kalian harus mengerjakan pretest terlebih dahulu. Gunanya apa sih melakukan pretest? Gunanya adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan kamu sebelum melaksanakan pembelajaran. Setelah kalian tadi sudah mengerjakan pretestnya, ya alhamdulillah Bapak tadi sudah lihat di layar Bapak bahwa sudah semuanya mengerjakan. Nah, kira-kira bagaimana nilainya? Jelek, Pak. Jelek ya? Hancur ya, tidak apa-apa. Nanti kita akan melihat hasil terakhirnya di post-testnya, karena setelah ini kalian akan belajar tentang diskusi pada Google Classroom, dan itu Bapak sudah bagi kelompoknya di minggu lalu ya. Jadi silakan kalian bekerja sama nanti dalam diskusi kelompoknya berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan minggu lalu. Nanti Bapak akan ingatkan kembali. Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan gambar kembali. Ya, ini untuk materi kita kali ini. Materi kita adalah sekaitan dengan mengidentifikasi butir-butir penting dari buku pengayaan atau non-fiksi ya. Nah, tadi adalah contoh dari buku pengayaan yang sudah kalian baca. Ada dari 3 buku yang ada di gambar ini. 2 dari buku tersebut sudah Bapak berikan ke kalian untuk file PDF-nya. Tampilan bagaimana cara membuat surat menyurat. Nah, itu termasuk ke dalam penggolongan atau jenis buku keterampilan. Yang terakhir adalah bersifat kepribadian. Nah, kalau bersifat kepribadian ini sekaitan atau berkaitan dengan cara belajar, kemudian sifat-sifat yang harus dimiliki dalam pembelajaran. Nah, seperti itu. Untuk penjelasan yang Bapak sampaikan, kira-kira ya dari pembelajaran tersebut nanti kita akan bertanya jawab, tapi sebelumnya nih Bapak mau tanya dulu nih ya, kira-kira dari materi kita mengapa sih kita harus membaca buku, atau pertanyaan seperti ini, mengapa kita harus membaca buku pengayaan? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Silakan yang bisa menjawab. Saya, Pak. Ya, silakan Taki. Kalau belajar itu kita nggak bisa dong cuma lihat satu buku, kita juga perlu lihat referensi-referensi lain. Ya betul, seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan ya, ketika kita belajar tentang bahasa Indonesia, dalam hal ini misalnya penulisan karya ilmiah, teknologi atau gawai yang bisa kita gunakan, ya buku juga sekarang tidak harus berbentuk fisik, tapi pada dasarnya buku itu adalah jembatan ilmu pengetahuan ya. Selanjutnya juga walaupun kita terbiasa dengan sosial media, informasi dari Instagram, Twitter, kemudian Facebook atau mungkin media sosial yang lain ya, tetap membaca buku adalah salah satu kegiatan yang penting, karena dalam membaca buku itu akan berbeda ketika kamu melihat berita atau informasi yang ada pada sosial media dan lain sebagainya. Jadi betul ya Fahri, terima kasih banyak Fahri atas jawabannya. Ini Bapak jadi teringat sebuah kalimat ya, bahwa buku itu adalah jendela pengetahuan ya, karena pengetahuan semuanya ada pada buku. Jadi walaupun kita sudah tadi di dunia digital seperti ini, buku tetap menjadi elemen penting dari sebuah ilmu pengetahuan ya. Terima kasih Fahri sudah menjawab. Nah, selanjutnya karena tadi kalian sudah menjawab pertanyaan dari Bapak, nah sekarang Bapak buka sesi tanya jawab. Silakan kalian yang mau bertanya seputar materi kita kali ini. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau buku pengayaan itu sebenarnya apa ya, Pak? Nah, tadi sebenarnya kita sudah membahas sedikit ya mengenai buku pengayaan itu apa dalam penjelasan yang sudah Bapak sampaikan. Tapi pada dasarnya buku pengayaan itu adalah buku yang digunakan sebagai rujukan standar. Kalau tadi disampaikan oleh Taki itu adalah referensi ya. Ya, sama artinya dengan rujukan. Jadi ketika kita akan mempelajari satu hal, kita butuh rujukan-rujukan yang lain atau referensi-referensi lain yang itu membantu pembelajaran kita yang utama atau membantu informasi kita yang sudah ada. Jadi kita butuh rujukan-rujukan atau referensi-referensi lain. Kurang lebih seperti itu, Farah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya?
Saya mau nanya Pak. Ya, silakan Ken. Jadi begini Pak, tadi kan Bapak bilang bahwa ada beberapa butir-butir penting tuh Pak dalam sebuah buku tuh ya Pak. Ya, Nah, betul. tadi kan Bapak nyebutin tuh ada 13 macam tuh Pak. Itu tuh harus 13 banget atau gimana tuh Pak? Ya, Boleh dijelasin? ya betul. Terima kasih Ken atas pertanyaannya. Ini mungkin mewakili juga dari yang lain ya yang sudah membaca bukunya. Apakah 13 butir penting yang tadi Bapak sudah sampaikan itu harus ada? Sebenarnya tidak semuanya harus ada, tapi ada beberapa poin-poin yang memang harus ada. Contoh seperti identitas. Tidak mungkin kita tidak menuliskan identitas pada buku yang sudah kita baca. Itu informasi awal ya. Kemudian yang kedua adalah informasinya, isi dari buku tersebut. Karena ketika kita membuat atau mencatat butir-butir pengayaan dari buku tersebut, nah isinya harus kita jelaskan informasinya tentang apa, ya karena itu adalah elemen penting dari buku pengayaan tersebut. Kemudian kalian bisa menambahkan keunggulan dan kelemahannya dari buku tersebut, ya. Karena ketika kita membaca buku kita harus membuat kesimpulan nanti di akhir. Nah, kelemahan dan kelebihan dari buku tersebut itu menjadi referensi atau rujukan bagi orang yang akan membaca. Ya, makanya materi kita kali ini ada kaitannya dengan resensi. Walaupun dalam resensi itu strukturnya atau urutannya itu lebih lengkap daripada yang akan kita pelajari atau sedang kita pelajari sekarang. Ya, jadi jawaban dari Ken adalah tidak semua struktur dari 13 yang sudah Bapak jelaskan itu harus ada ya. Tapi ya ada beberapa struktur yang memang wajib harus ada. Ya, paham ya Ken ya? Paham Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Ken. Nah, apakah ada lagi yang mau bertanya? Bapak masih berikan waktu untuk bertanya. Sudah paham semuanya ya? Paham Pak. Ya, terima Ya kasih. paham Pak. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kalau kalian sudah paham, kita akan kembali untuk berdiskusi. Tapi diskusinya seperti tadi Bapak sudah sebutkan di awal, di alur pembelajaran, diskusinya akan kita laksanakan pada Google Classroom. Jadi sekarang silakan kalian menuju ke Google Classroom. Tapi sebelumnya Bapak mau membagikan gambar dulu sebelum. Nah, sebentar. Bapak mengingatkan sebentar. Nah, ini untuk kelompoknya ya. Walaupun minggu lalu sudah Bapak bagikan kelompoknya, nah Bapak mengingatkan kembali kalau kelompok yang akan berdiskusi ini adalah ada kelompok jujur, kelompok rasa ingin tahu, kelompok kerjasama, dan kelompok tanggung jawab. Anggotanya masih sama ya, ada Ken, Adinda, Fahri, Haura, Sasa. Kemudian untuk kelompok rasa ingin tahu ada Fani, Ami, Fatan, Kevin, dan Elo. Selanjutnya untuk kelompok kerjasama itu ada Farah, ada Becky, Aurel, ada Yosafat, dan yang terakhir untuk kelompok tanggung jawab ada Aurora, Cesar, Valisa, Ratu, dan Taki. Jadi masing-masing kelompok ini silakan nanti berdiskusi. Berdiskusinya itu sekaitan dengan materi kita, ditambahkan dengan lembar kerja yang sudah Bapak siapkan di sana. Jadi lembar kerjanya itu menjawab tentang butir-butir penting apa saja yang ada pada buku yang sudah kalian baca. Dalam hal ini tadi ada 2 buku ya. Ada buku tentang pedoman penulisan karya tulis ilmiah, kemudian ada juga buku tentang bagaimana mengarang dan menulis dengan mudah ya. Jadi itu untuk instruksi diskusi kalian. Baik, kita kembali lagi pada sesi Zoom
Alhamdulillah tadi Bapak sudah mengecek diskusi kelompok kalian pada Google Classroom. Alhamdulillah semuanya sudah aktif berpartisipasi dalam diskusi yang sudah Bapak siapkan forumnya pada Google Classroom. Nah selanjutnya sebelum kita presentasi, Bapak mau mengajak kalian untuk bermain dulu nih ya. Baik, untuk yang pertama ya, ini gambar yang pertama. Silakan kalian, waktunya Bapak beri waktu 5 detik. Kira-kira angka yang ada dalam gambar tersebut tuh angka berapa aja ya? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang mau menjawab? Saya Pak, Ken Pak. Ya silakan Ken. Ada angka berapa saja tuh? 6, 8, 0, 9, 2, 1, 4. Iya betul sekali ya. Wah cepat sekali kan bisa melihat ya. Ini ada angka 6 di atas, kemudian ada angka 8, ya betul, gabungan bulatan-bulatan tuh ya. Kemudian bisa angka 0 kalau bulatannya sendiri. Ada juga angka 9, betul. Ada angka 2. Tadi 2 disebutkin ya, Ken ya? Ya Pak. Ya, 4 juga ada, dan yang terakhir 1. Wah, ini masih gampang nih ya. Berarti kalian masih fokus. Selanjutnya nih ya. Informasinya atau clue-nya adalah silakan cari beberapa keanehan yang ada pada gambar tersebut. Sebelum kita melakukan presentasi, tadi kita sudah melakukan permainan sedikit ya, mudah-mudahan kita bisa fokus kembali. Nah tadi kalau Bapak lihat dari jawaban-jawaban kalian itu sepertinya mudah ya, artinya kalian itu nalarnya kemudian fokusnya itu bisa terjaga. Baik, selanjutnya silakan untuk yang pertama kita akan melakukan presentasi. Untuk kelompok yang akan presentasi adalah kelompok jujur ya. Silakan kelompok jujur melakukan presentasi ya. Ketua kelompoknya itu ada Ken. Silakan Ken untuk memimpin presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak. Waalaikumsalam, Izinkan selamat saya pagi. untuk berpresentasi tentang apa yang telah kami diskusikan oleh kelompok. Ya. Pak, sebelumnya mohon izin saya membagikan gambar ya Pak. Ya baik, silakan Bapak sudah jadikan kamu co-host. Silakan Oke, siap. presentasi dan membagikan gambar. Share screen. Oke baik, ini udah kelihatan semuanya. Sudah kan? Oke, kita akan mempresentasikan tentang laporan hasil membaca yang sudah kita lakukan. Yang bukunya itu sudah kita baca kurang lebih seminggu yang lalu. Iya. Tadi udah kita rancang laporan hasil membacanya via Google Classroom. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada saya, ada Adinda, ada Fahri, ada Aura, dan ada Tasya. Baik, langsung saja. Ini laporan hasil membaca kami, ada beberapa aspek yang dilaporkan, itu merujuk kepada butir-butir penting yang tadi Bapak jelaskan, dan ada beberapa jawaban atau ya rincian tentang butir-butir tersebut. Jadi yang pertama itu ada judul buku. Judul bukunya itu tweetnya adalah Umpres. Baik, boleh dilanjutkan. Adinda, silakan. Jadi tujuan penulis itu adalah memberitahu kita tentang seluk-beluk tentang penulisan karya ilmiah. Dan manfaat penulisan buku adalah menjadi sumber rujukan bagi yang ingin menulis karya ilmiah atau bagi kita yang akan mempelajari tentang karya tulis ilmiah jadi lebih paham. Baik, mungkin yang lain, Fahri, boleh dijelaskan. Oke, untuk ringkasan isi bukunya, di dalam buku tersebut ada beberapa bab dari bab 1 sampai bab 9. Untuk bab 1 itu menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiahnya. Bab 2 menjelaskan tentang proposal, tugas akhir, skripsi, tesis, dan lain-lain gitu. Bab 3 menjelaskan tentang sistematika dan isi tugas akhir. Untuk bab 4 menjelaskan tentang sistematika juga dan isi artikel jurnal ilmiah. Dan bab 5 menjelaskan tentang pengutipan, rujukan, dan penulisan daftar rujukan. Untuk bab 6 menjelaskan tentang kebahasaannya. Untuk bab 7 menjelaskan tentang etika penulisan karya ilmiah. Untuk bab 8 menjelaskan tentang penataan isi karya ilmiah. Dan bab 9 menjelaskan tentang pencetakan dan itu apa ya? Pencilidan. Dan selanjutnya dijelaskan oleh Sasya. Untuk keunggulan bukunya ada 2, yaitu informasinya lengkap dan covernya cukup menarik. Selanjutnya Aura. Untuk kelemahan isi bukunya itu bahasa dan istilah yang digunakan cukup sulit dipahami.
Baik, itu sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 1, kelompok jujur. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau teman-teman atau Bapak sendiri mau memberi tanggapan, silakan. Baik, terima kasih kelompok jujur sudah berpresentasi dengan sangat baik. Tadi juga sudah lengkap. Silakan ada yang mau menanggapi dulu, mungkin dari kelompok yang lain ya, kelompok rasa ingin tahu mungkin bisa menanggapi dari presentasi yang sudah dilaksanakan oleh kelompok jujur. Silakan. Saya Pak. Iya, silakan Fani. Kalau menurut saya kelompok jujur presentasiin tentang buku yang judulnya Pedoman Penulis Karya Ilmiah itu udah bagus. Ya. Terus butir-butir penting yang disampaikan juga udah lengkap. Semuanya tentang identitas, manfaatnya, tujuan, ringkasan, kelemahan, dan kelebihannya juga udah lengkap juga. Iya, terima kasih atas informasinya. Betul yang disampaikan atau tanggapan yang dilakukan oleh kelompok rasa ingin tahu, kelompok 2, bahwa dari hasil kerja kelompok, dari diskusi yang sudah dilakukan terhadap buku yang sudah dibaca, itu sudah sangat lengkap sekali. Ya, ini catatannya mungkin. Untuk presentasi selanjutnya, Bapak mempersilakan kepada kelompok kerjasama nih untuk mempresentasikan. Ya, silakan kelompok kerjasama, siapa yang mau mewakili? Saya Pak, Farah. Ya, silakan Farah. Ini izin share screen-nya Pak. Ya, silakan bagikan gambar. Jadi kami dari kelompok kerjasama, nama saya Farah dan anggota saya ada Becky, Aurel, dan Yosafat. Dan kami akan mempresentasikan laporan hasil membaca kami. Nanti saya akan memulai dan dilanjutkan oleh Becky, setelah itu Aurel, setelah itu Yosafat. Jadi judul buku kami adalah Agar Menulis dan Mengarang Bisa Gampang. Nama pengarang yang mengarang adalah Andreas Sareva dan data penerbit adalah diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2002 dan jumlah halamannya ada 103 halaman. Selanjutnya tujuan penulisnya itu, penulis atau pengarang buku ini ingin memberitahu bagaimana agar menulis itu menjadi mudah. Lalu manfaat penulisan bukunya itu sebagai motivasi dan pengetahuan bagi kita agar kita menjadi semangat dalam menulis. Ringkasan isi bukunya itu, aktivitas menulis sering kali dikaitkan dengan bakat seseorang. Padahal tidak selamanya bakat dapat membuat aktivitas tulis-menulis menjadi selancar dan semudah yang kita bayangkan. Menulis. Baik, lanjut. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan isi buku. Ya, untuk keunggulannya, materi yang memberikan semangat pada pembaca untuk berkarya. Sudah? Sekian dari kami. Mungkin ada yang mau menanggapi? Ya, terima kasih kelompok kerjasama sudah mempresentasikan. Silakan kelompok tanggung jawab ya, mungkin bisa menanggapi dari hasil presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok kerjasama. Iya Pak, saya mau menanggapi. Ya, silakan. Jadi buku Agar Menulis Mengarang Bisa Gampang udah dipresentasikan dengan baik. Terus isinya lengkap, dijelasin mulai dari identitas, manfaat, tujuan, ringkasan, keunggulan, dan kelemahan, semuanya ada di situ. Dan isinya juga sesuai sama apa yang kelompok saya kerjakan. Iya, terima kasih. Dan tanggapan dari Bapak, barangkali sama ya, untuk penulisan cover itu bisa diganti dengan sampul supaya penggunaan bahasa kita lebih baik lagi. Kemudian ini agak berbeda ya untuk ringkasan isi bukunya berdasarkan yang sudah dilakukan oleh kelompok 1. Kalau kelompok 1 itu membuat ringkasan isi bukunya menggunakan bab ya, tapi kalau kelompok ini tidak menggunakan bab, jadi langsung menjelaskannya dalam bentuk paragraf. Ya, dua-duanya sama saja, tidak masalah dan sama-sama bagus. Kalau Bapak lihat aktivitas dua-duanya untuk ringkasan isi bukunya itu sudah sangat lengkap, sesuai dengan pemahaman dan sesuai dengan isi yang buku yang sudah dibaca. Baik, terima kasih atas presentasinya yang sudah dilakukan oleh kelompok kerjasama. Terima kasih juga untuk kelompok tanggung jawab yang sudah memberikan tanggapan atas presentasi kelompok lainnya. Baik, kita sudah melakukan presentasi ya. Setelah tadi kita sudah melakukan presentasi dari 2 buku yang sudah dibaca ya. Selanjutnya adalah Bapak ingin dari kalian memberikan simpulan pembelajaran dari aktivitas pembelajaran yang sudah kita pelajari. Kira-kira siapa yang ingin memberikan simpulan pembelajaran kita kali ini? Saya mau Pak. Ya, silakan. Ami ya? Iya. Ya, silakan Ami.
kesimpulan dari pembelajaran yang dilakukan hari ini itu kita harus memperhatikan buku pengayaan, tidak cuma buku wajib seperti buku paket kita. Hal tersebut dikarenakan buku pengayaan menambah referensi atau rujukan tentang materi yang sedang atau akan kita pelajari. Iya, betul sekali. Ya, luar biasa hasil simpulannya. Seperti yang tadi sudah kita bahas bersama-sama, bahwa dengan kita membaca buku pengayaan ini, itu akan menjadikan sumber rujukan dan referensi kepada pembelajaran yang sedang atau akan kita pelajari nanti. Nah, untuk konteks buku yang sudah kalian baca ini adalah materi yang akan kita pelajari selanjutnya, ada kaitannya. Seperti untuk kelompok 1 itu nanti kita akan mempelajari tentang penulisan karya tulis ilmiah di bab selanjutnya. Kemudian untuk kelompok yang selanjutnya, kelompok 2 dan 3 itu buku yang kalian baca atau kalian buat catatan pentingnya itu ada kaitannya dengan materi penulisan cerpen. Karena nanti kita ada materi cerpen dan kalian harus membuat cerpen. Mudah-mudahan dengan kalian membaca buku pengayaan ini akan menambah informasi serta rujukan kalian terhadap materi yang akan kita pelajari nanti. Baik, terima kasih Ami atas simpulannya. Selanjutnya Bapak ingin meminta salah satu dari kalian saja ya untuk melakukan refleksi pembelajaran. Silakan yang mau melakukan refleksi. Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi refleksi pembelajaran kali ini adalah saya menjadi paham tentang buku pengayaan dan penggunaannya. Saya juga jadi mau tidak mau harus membaca. Iya, betul. Jadi kamu jadi paham tentang isi buku tersebut, kemudian mau tidak mau kita harus membaca. Ya, tadi seperti yang sudah Bapak sampaikan pada bagian awal, manfaat dari kalian mempelajari atau kita belajar tentang buku pengayaan ini, kalian jadi mendapatkan informasi sekaitan dengan materi yang akan atau sedang kita pelajari. Ya, terima kasih Becky sudah melakukan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Becky ini dapat dirasakan atau dirasakan juga oleh kawan-kawan yang lain ya. Baik, selanjutnya setelah tadi kita sudah melakukan refleksi, kemudian sebelumnya juga kita sudah melakukan kesimpulan, kita ada di penghujung pertemuan kita kali ini, tapi sebelumnya Bapak ingin mengingatkan yang pertama, kalian setelah pembelajaran kita tutup, silakan menuju ke grup Telegram kelas kalian. Bapak sudah membagikan link untuk mengerjakan post-testnya. Jadi setelah di awal tadi kalian sudah mengerjakan pretestnya yang katanya ya nilai-nilainya itu belum memuaskan, ada yang jelek katanya, ada yang hancur nih ya. Nanti setelah ini kalian melakukan post-test, mudah-mudahan kita lihat dari hasil pembelajaran yang sudah kita laksanakan, kira-kira ada perubahan tidak di hasil nilai dari post-test kalian ya. Mudah-mudahan sih ada perubahan ya. Baik, selanjutnya untuk informasi yang kedua ya, untuk tugas minggu depan ya masih ada kaitannya dengan buku pengayaan ya. Silakan masing-masing dari kalian mencari buku pengayaan yang sekiranya berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kalau tadi buku yang sudah dibaca untuk kelompok 1 dan 2 itu sekaitan dengan materi menulis karya tulis ilmiah ya. Kemudian untuk kelompok 3 dan 4 tadi sudah membaca buku sekaitan dengan mengarang, menulis ya. Itu ada kaitan dengan materi cerpen kita. Nah, selanjutnya tugas individunya adalah silakan kalian cari buku pengayaan yang lain ya. Tapi kalian harus mengaitkan itu dengan pembelajaran walaupun secara materi tidak berkaitan secara langsung ya. Apakah dapat dipahami instruksi dari Bapak? Bisa, Pak. Ya, terima kasih kalau dapat dipahami. Selanjutnya adalah setelah tadi sudah Bapak berikan tugas dan mengingatkan tentang post-testnya yang harus dikerjakan setelah kita menutup kelas. Selanjutnya adalah Bapak ingin kita berdoa kembali. Kalau tadi di awal kita sudah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, seperti biasa di akhir kita juga berdoa. Untuk kali ini doanya Bapak minta Aurel ya yang memimpin. Ya, kalau tadi kan Fahri, sekarang Aurel. Silakan Aurel. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih Aurel sudah menutup pembelajaran ini dengan doa. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat. Semoga kita juga dalam keadaan sehat walafiat terus. Semoga orang tua kita, keluarga, teman, sahabat kita dalam keadaan sehat. Akhir kata dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Demikianlah video pembelajaran daring saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.